Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mau gali lebih dalam nih, sebuah renungan judulnya, Ku sembah Tuhan bukan karena dia butuh disembah. Ini kan pertanyaan mendasar banget ya. Kenapa gitu kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa yang ya jelas nggak butuh pujian kita? Nah, kita mau coba bedah nih. Kenapa menurut sumber ini, justru tindakan menyembah itu penting banget buat kita, buat manusia? Ya, ini pertanyaan yang fundamental ya. Sumber ini bilang kalau Tuhan itu kan sempurna, utuh dalam dirinya sendiri. Dia menciptakan kita itu bukan karena kesepian atau katakanlah butuh pengakuan gitu. Jadi fokusnya itu bukan ke Tuhan butuh apa, tapi lebih ke gimana ya, respon kita. Oke, poin pertama yang diangkat di sumber ini. Kita nyembah karena dia memang layak, bukan karena dia perlu. Ada kutipan dari Wahyu juga kan, engkau layak menerima puji-pujian karena dia yang menciptakan segalanya. Terus ada analogi bagus soal matahari itu. Iya, matahari kan nggak minta dikagumi. Nah, Tapi ya wajar aja kita bilang dia terang, dia sumber kehidupan. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Penyembahan itu jadi semacam pengakuan kita atas realitas kemuliaannya. Sesuatu yang objektif gitu. jadi bukan buat nyenengin Tuhan ya, tapi lebih ke mengakui fakta gitu. Betul, mengakui siapa dia sebenarnya. Jadi ini soal kita menempatkan diri dengan benar lah dalam hubungan kita sama pencipta yang maha mulia itu. Nah, ini nyambung nih kayaknya ke poin kedua. Soal penyembahan itu mengembalikan perspektif yang benar. Tuhan sebagai pusat, bukan kita. Kayak di Mazmur itu kan diajak masuk dengan syukur, dengan pujian. Iya, persis. Ini tentang kita sadar kalau kita ini bukan pusat alam semesta, belajar rendah hati gitu. Tunduk pada kehendaknya yang lebih besar dari kita. Tapi di mana ya? Bedainnya sama sekedar merasa, wah kecil, atau nggak berarti gitu. Pertanyaan bagus. Ini bukan soal minder ya, tapi soal menemukan posisi kita yang pas, posisi kita yang sebenarnya dalam skema besar. Efeknya, kata sumber ini yaitu tadi, tumbuh kerendahan hati yang sehat, rasa syukur, terus kesediaan untuk ikut rancangannya. Ini jadi kayak kunci transformasi batin kita. Keluar dari penyembahan itu, hati kita jadi beda orientasinya. Lebih tunduk, lebih bersyukur. Oke. Terus ada poin ketiga soal penyembahan itu membuka relasi yang hidup sama Tuhan. Ada kutipan dari Yesus juga, Yohanes 4, Bapa cari penyembah dalam roh dan kebenaran. Analoginya, balik lagi ke anak sama ayah. Anak bilang makasih itu kan karena cinta, karena hormat, bukan karena ayahnya haus pujian. Iya, nah, roh dan kebenaran itu di sini dimaknai sebagai keaslian, otentisitas. Tuhan itu menurut argumen sumber ini nggak tertarik sama ritual yang cuma di luar aja atau mekanis. Yang dia cari itu hubungan yang tulus dari hati, penyembahan yang jujur, sesuai gitu antara yang kita ekspresikan sama kondisi batin kita. Wah, ini jadi pertanyaan buat kita juga ya. Penyembahan kita ini udah dari hubungan yang hidup belum? Atau jangan-jangan cuma rutinitas? Tepat, itu pertanyaan reflektif yang penting dari poin ini. Lanjut lagi nih, ada gagasan yang agak paradoks ya. Penyembahan itu katanya mengubah kita, bukan Tuhan. Disebut juga kan 2 Korintus, waktu kita memandang kemuliaan Tuhan, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Betul, ini salah satu yang paling menarik menurut saya. Aktivitas yang kelihatannya kita arahkan keluar ke Tuhan yang nggak berubah itu, ternyata dampaknya tuh paling dalam justru ke dalam diri kita sendiri. Bahkan luka-luka batin kita bisa mulai dipulihkan. Jadi yang berubah itu kita, si penyembah ini. Wow, selain transformasi diri ini ada lagi nggak yang disinggung? Kayaknya tadi ada soal pujian sebagai senjata ya. Ada, iya. Disebut Mazmur 8 atau contoh Paulus dan Silas di penjara itu, kan? Oh iya, yang mereka memuji Tuhan terus ada gempa bumi itu ya? Nah, itu. Jadi sumber ini melihat pujian itu bukan cuma soal hubungan kita ke atas, ke Tuhan, tapi juga punya dampak di kehidupan kita sehari-hari. Pujian dalam pandangan ini bisa jadi sarana iman, mengubah suasana, menguatkan kita pas lagi susah, bahkan bisa mendatangkan pertolongan Tuhan. Jadi penyembahan itu ngasih kita kekuatan juga ya buat hadapi hidup? Bisa dibilang begitu, memberi kita kekuatan dan perspektif baru saat menghadapi tantangan. Terus, ada satu lagi tadi sekilas, penyembahan itu kayak cara kita nyatu sama suasana sorga. Mencontoh Daud, Maria, gitu. Iya, itu dimensi
tujuan akhirnya lah. Penyembahan kita di bumi ini dilihat sebagai latihan atau partisipasi dalam realitas kekal nanti. Jadi kita kayak lagi nyicipin kemuliaan sorga. Ini ngasih makna yang lebih dalam buat ibadah kita sekarang. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kesimpulannya lumayan jelas ya. Sangat jelas menurut saya. Intinya kita menyembah bukan karena Tuhan perlu, tapi kalau kita yang perlu. Lewat penyembahan itu, perspektif kita diluruskan, kita bangun hubungan yang asli, kita diubah karakternya, kita juga diperlengkapi buat hidup dan disatukan sama tujuan ilahi. Ya, kita dibentuk, dibebaskan, dikuatkan. Pas banget. Jadi ingat ayat penutup Mazmur 150 itu, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kayak panggilan universal ya, yang dasarnya itu kebutuhan kita buat nyambung sama sumber kehidupan. Betul. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih jauh. Kalau memang benar penyembahan sejati itu mengubah kita secara mendalam, aspek apa sih dalam diri Anda? Mungkin karakter, kebiasaan, cara pandang yang paling Anda harap disentuh dan diubahkan saat Anda terhubung dengan Tuhan lewat penyembahan yang tulus?